Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga charting beberapa altcoins. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, reminder penting. Malam ini 7:30 akan keluar 4 data penting. Core CPI, CPI, ya ini monthly dan juga yearly ya, plus yang terakhir adalah initial jobless claim. Dan ini empat-empatnya ya bisa mempengaruhi kebijakan The Fed. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 7:30 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Terutama untuk yang konservatif sampai ke intermediate. Buat yang agresif, monggo silakan meride the waves, tapi gue sarankan tetap pasang SL ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama dari Del Karman. Saya pemula Kotoshi, mau tanya apa ada korelasi kalau gold naik, apa BTC juga ikut naik, atau gimana? Thanks info sebelumnya. Sebenarnya kalau mau ngomong ini ya, kalau gold naik, apakah BTC turun dan seterusnya sih nggak serapih kayak indeks dolar sama Bitcoin ya. Tapi ada lah korelasinya ya. Kemarin itu biasanya ya, waktu orang-orang mulai cenderung beli gold, itu biasanya menunjukkan orang-orang itu cenderung lebih takut untuk mengambil resiko begitu, karena gold ini adalah satu aset yang disebut sebagai safe haven gitu. Saat orang-orang tidak yakin dengan kondisi market, banyak ketidakpastian, orang cenderung taruh di gold, diparkirin di sana begitu. Makanya biasanya akan mungkin punya korelasi ya, tapi nggak selalu kayak rapi kayak ya Bitcoin sama indeks dolar kan cenderung rapi. Secara kita zoom out, oh ya rapi lah, kelihatannya rapi gitu. Saat Bitcoin naik, kecenderungannya indeks dolar turun. Tapi kalau gold nggak selalu, cuma dalam masa-masa ketidakpastian fundamental begitu, dan ya politik juga bisa lah begitu ya. Kedepannya tapi menurut gua Bitcoin mungkin akan act a bit like gold sih, saat market cap sudah cukup besar dan jauh lebih stabil secara harga begitu, karena ya gold dan BTC ini punya banyak kemiripan secara fundamental ya, termasuk salah satu yang cukup unik dari gold yang menyebabkan dia lebih berharga dibandingkan silver dan lain-lain adalah karena net issuance dia. Net issuance gold yang dari masa ke masa ya itu cenderung stabil begitu, sekitar 3-5% setahun. Seingat gue sih sekitar segituan ya. Oke. Next dari mana nih? Next dari Lumiati Sahlima ya. Dua nih ya, ada dua nih pertanyaannya. Wah, di highlightnya 2 sama 1 ya. Yang pertama, Bang, menurut lu gimana tanggapan soal super meme mega cycle yang dikatakan Murad Mahmudov ya, yang dimana untuk cycle ini bakal dinominasi sama meme coin. Maksud dinominasi gimana? Apakah maksudnya mengalahkan BTC? Kalau itu sih enggak menurut gua ya. Dan ya kalau menurut gua sih tetap ingat satu ya. Banyak orang yang suka ya gini lah. Orang rata-rata treat meme coins tuh untuk kesannya mendapatkan 1000x gitu kan kasarnya ya. Karena itu yang semua orang impikan lah itu kasarnya ya. Nah, tetapi hati-hati. Ya, kalau gue pribadi tidak menyarankan lebih dari 10% porto spot di memes, karena ya apalagi kalau sampai lu belum terlalu pengalaman begitu. Kalau udah lebih pengalaman ya kayak contoh cycle kemarin Shiba, kita kasih 3 kali warning untuk TP. Waduh, dimakiinnya kayak gue melakukan apa aja gitu ya. Kayak gue nyolong apa gitu. Wah, dimakiinnya. Dasar lu gak percaya bla 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 bla. Karena di memes itu sering banyak kultus begitu. Nah, apakah pandangan si Murad ini masuk ke dalam ya kultus-kultus itu ya? I don't know. Soalnya gue nggak tahu juga siapa si Murad ini ya. Nah, tapi kalau gue sih nggak akan jadi ke bawah nggak akan jadi ke bawah FOMO. Boleh punya memes, tapi jangan terlalu gede, karena memes itu resikonya signifikan. Apalagi buat lo yang masih newbie dan nggak tahu cara TP, ya itu paling gampang untuk digorok di market. Begitu, dan itu terjadi di 2021. Banyak banget yang kena. Ya, jadi hati-hati aja ya. Next dari Lumiati ya. Sebenarnya teori 70-30 itu berlaku buat yang saldonya udah ribuan dolar gak sih, Bang? Sebenarnya enggak ya. Gue lanjut dulu ya. Kalau saldonya masih ratusan dolar, jelas 70-30 kurang berasa karena upside sama penurunannya nggak begitu kerasa dan beda jauh. Koreksi kalau salah, Bang. Mantap nih, bagus ya dari ini Lumiati, kayaknya sis mungkin ya. Berarti lu benar-benar disimak dengan baik ya, tahu aturan 70-30 dan lu coba pikir lagi gitu. Nah, tapi gini sebenarnya ya, itu nggak ngaruh seberapa besar duit yang lu masukin begitu, karena gini, buat orang yang ngerasa wah ribuan dolar, nah mungkin buat orang yang masukin ribuan dolar ke kripto ya dia punya duit mungkin punya puluhan ribu sampai ratusan ribu USD
Makanya dia santai-santai aja masuk. Nah, buat yang masih masukin ratusan ya mungkin itu secara rasio sama begitu. Nah, jadi kita harus treatnya sama karena ini ngomongin semua persentase gitu. Kita ambil contoh deh, misalkan ya, lu bilang misalkan ratusan dolar ya 70-30 kurang kerasa. Ya kerasa kok ya. Lu kemarin udah banyak tuh contohnya. Orang-orang yang altcoinsnya gila banget ya, altcoin semua malah kadang-kadang. Itu minus bisa sampai 80%, minus sampai 70%, itu biasanya rasionya kacau. BTC itu cuma dikit banget atau bahkan nggak pegang BTC. Itu modalnya nggak terlalu gede. Gitu, ada beberapa yang bilang ya modal kayak berapa puluh juta gitu ya, yang nggak gede-gede amat gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan isi ribuan dolar berarti kalau ribuan ya berarti kan ya minimal 2000 aja udah ngomongin 30 something ya, 40 ya 2000 3000 ya udah gede ya, udah cukup gede lah ya. Nah, kalau lu bikin sama ya dengan yang ratusan dolar ini gitu ya, ya mirip-mirip juga, sama-sama bisa minusnya 80%. Nah, kita ngomongin persentase soalnya di sini. Nah, jadi ingat aja pokoknya gini, 70-30 itu mau lu portonya segede apapun ya, mau berapa miliar pun, gilanya berapa triliun pun tetap 70-30 begitu, karena ya 70% ini dari BTC itu bukan untuk kita wah kita bakal bakal 1000x dari BTC. Enggak. Tujuan dari 70% BTC itu supaya portofolio spot kita aman, stabil, ada jangkarnya. Gitu, nggak sampai minus ketarik 80 dan seterusnya. Begitu ya. Kalau rasionya udah mulai dibalik, BTC cuma 30, alts-nya 70, nah disitulah ya penyakit minus sampai gede banget terjadi gitu ya. Oke. Next dari Ardian Syah Putra. Bang Yoshi, wah ini kayaknya Y sama T sebelahan nih, salah klik ya. Bang Toshi kasih tahu dong cara money management yang baik. Aku sama ini trading kalau loss nambah muatan, ujung-ujungnya malah kena likuidasi. Setelah itu malah running naik drastis. Nambah muatan tuh gimana? Maksudnya tambahin margin biar nggak kena atau lu buka posisi lagi? Karena beda loh. Ya. Kalau tambahin margin masih jebol lagi, ya berarti ya itu money managementnya masih kacau ya. Jadi untuk money managementnya sebenarnya rada repot ya kalau dijelasin di sini. Tapi simpelnya gini deh ya, simpelnya gini. Lu harus tahu harga likuidasi lu berapa. Kalau sampai terlalu dekat itu artinya lu money managementnya belum benar begitu. Kalau gua pribadi ya, satu posisi misalkan lu punya dana $1000 gitu ya, atau biar gampang $100 lah ya, $100 ya. Nah kalau gua itu satu posisi nggak boleh sampai minus lebih dari 5%. Begitu. Jadi kalau sampai udah minus $5, tutup, udah, itu udah kacau. Nah, harusnya lebih bagus lagi bukan cuma kayak gitu. Lebih bagus lagi adalah saat lu buka posisi, lu pastiin ya, pergerakan harga itu ya, kemungkinan untuk kena ke minus 5% itu kecil. Gitu. Ya. Ya memang sedikit sulit lah kalau dijelasin sependek ini, tapi ya intinya gambaran kasarnya seperti itu, ya. Next dari Agan 5282. Mantap Mak, target dump ke BSB bawah kena. Thank you udah warning dari kemarin. Nah mantap ya, berarti didengar benar-benar nih ya. Gue happy banget kalau ada subscriber yang benar-benar ditonton, diresapi ya pembahasan kita begitu ya. Jadi kita udah bahas dari beberapa hari lalu ya. Reject MA20 beberapa kali. Nah kita bilang targetnya bisa kena BSB bawah nih. Ternyata malah bukan cuma kena BSB bawah, malah kena MA50 dan juga struktur gitu. Jadi ya lagi-lagi sih TA tuh bukan alat untuk bikin lu kaya sehari, tapi akurat begitu. Sama kayak gini deh ya, lu dikasih satu sniper rifle gitu ya. Wah kalau lu main game kerasan lu cuma tinggal klik-klik jeder nembak pasti kena ya. Wah tapi lu di dunia nyata lu cobain tembak, wah aku gak kena ini gimana nih, snipernya jelek. Padahal bukan sniper yang jelek, lu yang nggak bisa pakainya. Lu nggak ngitung angin, nggak ngitung nggak ngitung suhu dan lain-lain. Begitu ya. Jadi ini bukan kayak di game ya, di kehidupan nyata tuh jauh lebih rumit, makanya kita harus pelajari baik-baik untuk cara pakainya ya. Mantap. Next dari Martin Tan. Makasih Kotoshi buat wejangannya selalu. Sekarang lagi nikah siri kok sama koin baru. Waduh, nikah siri ya, karena pernah ingat jadi lebih karena pernah ingat lebih baik koin baru ya. Ini untuk memes ininya ya, konteksnya. Kotoshi pernah bilang sekarang lagi bikin akte cerai karena udah dapat cuan 30%. TP ini kayaknya maksudnya TP nih ya. Dalam seminggu siap-siap buat balik pelor ke BTC lagi. Wah, mantap ya. Bagus, berarti bisa jaga resiko ya.
Next dari Aina88, market koreksi mungkin lagi gelar Bitcoin sale 10-10 pas ya 10-10. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Salam tabur tuai, mantap. Habis ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit ya, tetapi karena tapi karena sorry, dikira ada belibet hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk, kita disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat di sini posisi long kita kena target TP. Cukup dramatis ya, tapi tetap kena. Jadi sebelum daily close di bawah dari struktur, dia ngepam dulu sampai 0,391. Berarti buat lu yang buka posisi long kemarin ya, target TP-nya sudah kena ya. Lu profit 4,38% gitu ya. Buat lu yang lupa pasang target TP, cut loss. Ini dia pentingnya kita pasang target TP. Karena kalau lupa dipasang, tadinya profit malah jadi cut loss ya. Oke, untuk posisi spotnya 0,363, 0,345, dan selanjutnya masih wow. Wah, gila ya Matic. Kacau juga nih strukturnya ya. Oke, di situ aja dulu ya. Dua tempat aja dulu ya. Oke, itu untuk Matic. Next kita masuk ke OP. Untuk OP ya, atau optimism ya. Kita bisa di sini wah, tergantung nih. Coba kita lihat ya. Kalau lu tutup jam 9, mana nih? Lu tutup jam 9 tuh di sini ya. Wah. Profit sih, tapi nggak gede-gede amat ya. Kalau lu tutup jam 9 sesuai dengan warning kemarin, lu profit di 0,44. Kalau lu tutupnya di US buka ya minus. Nah, jadi ya makanya kalau gua pribadi sih kalau mau aman, tutup di jam pertama yang akan keluar data penting begitu ya. Jadi tergantung nih buat lu yang konservatif dan tutup posisinya sesuai, profit tipis. Buat lu yang agresif dan dipertahankan posisinya, cut loss-nya lumayan ya. Oke, untuk posisi spot tembus banyak ya. Sekarang yang next itu ada di 1,309 dan di 1,249 ya. Next kita enggak, masih ada AVAX ya. Untuk AVAX kita bisa lihat di sini retest pertama sudah terjadi di 26,47 kemarin ya. Jadi untuk hari ini kita bisa limit di 26,47 sebagai posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP boleh di EMA 50, tapi ini masuknya lebih agresif. Yang konservatif di angka 25,66 begitu ya. Posisi spotnya EMA 50, 24,77 dan di 23,037 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di DCWT sesi kedua ya. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, gue ingatkan lagi ya, jangan sampai
terlalu ini ya, jangan sampai terlalu kebawa dengan apa ya? Karena gini, market tuh terlalu gampang. Wah, bullish hari ini. Wah, besok bearish. Wah, kita harus tunggu sampai market ya dapat konfirmasi gitu. Sampai kita dapat konfirmasi dari market. Gitu. Sebelum kita dapat konfirmasi dari market, ya santai aja. Gitu. Kayak contoh Bitcoin. Aduh, gimana nih bang? Aduh, tembus BSB bang. Ya di daily. BSB ini kan sebenarnya di weekly. Gitu. Weekly kita masih ada kasarnya 4 hari, ya 4 hari kurang lah, 4 hari setengah, gitu. Masih ada waktu banyak, begitu. Nah kebanyakan orang udah kayak, wah udah nih, gue harus tutup dulu posisi nih, cut loss. Nah orang-orang yang berpikir seperti itu, ya ujung-ujungnya pas dia naik, aduh, udah gue tutup posisinya, aduh rugi, beli lagi. Ya itu yang bikin orang beli di pucuk lagi, begitu. Nah penyebab utamanya kenapa sih orang pengen cut loss? Kalau gue dengar dari berbagai macam curcol orang-orang, ya dari para subscriber juga, ya yang mungkin para newbies juga, karena mereka gede masuknya, begitu. Ya di atas nih, aduh takut ketinggalan nih, wah ya beli gede, ya DCA rasa all in gitu, cuma dibagi 2 gitu, udah beli nih, wah waktu turun panik, aduh udah gak ada peluru, waduh gimana ya, cut loss dulu nggak ya, tapi kalau lu nggak kalau lu DCA-nya bener gitu dibagi 10 ya, bahkan dibagi lebih lagi dari 10, itu lu tenang, oh ya sudah, ke bawah akumulasi lagi. Kalau sampai turun ya akumulasi lagi. Gitu, ya. Itu yang mungkin gue harus tetap ingatkan karena masih ada beberapa kasus yang satu yang kasih tau gue gitu, masih ada yang ya punya penyakit kayak gitu ya, masih DCA rasa all in begitu. Jadi ujung-ujungnya pas turun mikirnya cut loss nggak ya, nah gitu ya. Nah kalau lu turun mikirnya cut loss, kalau naik mikirnya all in, itu artinya apa? Itu artinya lu masih mencoba tebak-tebakan di market begitu ya. Oke. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.